Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Wafa dari 10 RPLB akan mempresentasikan program tugas akhir saya yang berjudul Kasir Toko Peminjaman Kaset. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu yang pertama adalah untuk meminjam dan yang kedua itu adalah untuk mengembalikan. Oleh karena itu, saya menggunakan database di program ini agar saat orang itu mengembalikan barang tersebut, datanya sudah ada dan dia hanya tinggal memasukkan ID-nya saja. Jadi setelah saya buka, saya compile. Nah, yang pertama itu ada pilihan satu untuk meminjam, dua untuk mengembalikan. Nah, yang pertama itu untuk meminjam dahulu, kita ketik angka 1. Nah, setelah itu keluar, disuruh untuk memasukkan nama peminjam. Contohnya Nisrina Wafa. Lalu selanjutnya disuruh masukkan tanggal peminjaman, yaitu tanggal 8 bulan 5 tahun 2020. Lalu ditanya juga banyak kaset yang dipinjam, contohnya 5 kaset. Tipe A itu misalkan 2, tipe B 1, berarti tipe C 2. Nah, tipe A, tipe B, tipe C ini itu perbedaannya dari si harganya itu. Semakin atas berarti semakin mahal. Nah, selanjutnya adalah berapa lama akan menyewa. Misalkan akan menyewa selama 2 hari. Masukkan 2. Tanggal pengembalian berarti tanggal 10 bulan 5 tahun 2020. Nah, di sini langsung keluar total pembayarannya itu berapa. Di sini tertulis 530.000. Nah, di sini juga kita masukkan berapa yang orang itu bayarkan. Contohnya 600.000. Kita langsung keluar si kembaliannya 70.000 dan di sini tertulis ID transaksi ada TR1. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau mengembalikan barang tersebut, Anda harus memasukkan si ID tersebut, yaitu TR1. Nah, di sini untuk di print akan masuk ke database-nya dan mengklik memencet Ctrl P. Nah, seperti ini tampilannya untuk di print. Nah, karena berhubung saya tidak mempunyai printan, maka akan berakhir di sini saja. Dan kalau misalkan ada printannya, langsung pencet print. Nah, yang kedua itu untuk kode 2 pengembalian. Masukkan. Tadi kan ada ID transaksinya. Nah, ID transaksinya itu dimasukin. Tadi itu TR1. Nah, kalau masukin ID transaksi tersebut, maka data-datanya akan keluar. Nah, seperti ini. Nah, di sini ditanyakan apakah ada kehilangan. Bila ada, bisa klik Y besar ataupun Y kecil. Kalau tidak ada, klik N. Nah, di sini misalkan kita ada kehilangan. Nah, berapa banyak kehilangannya? Misalkan 2. Nah, yang 2 itu tipe apa saja? Nah, si rumusnya itu jika Anda kehilangan barang tersebut, maka akan ada penambahan 50.000 setiap barangnya. Jadi misalkan kehilangan barang tipe A itu harganya 100.000, maka ntar yang dibayarkan adalah penambahan 50.000 jadi 150.000. Contohnya yang kehilangan tipe A1, tipe B1, tipe C0. Nah, nanti dendanya ada 225.000. Nah, ntar itu bayar lagi berapa? Kan bayar dendanya misalnya 300.000. Nah, di sini disebutkan 75.000 kembaliannya. Nah, terus proses setelah selesai, tinggal di print sama seperti tadi, Ctrl P. Nah, ntar keluarnya kayak gini. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Nah, untuk scriptnya di sini yang pertama itu saya menggunakan 3 fungsi, yaitu fungsi char untuk pinjam, fungsi kembali, dan fungsi main.
Jadi di sini yang untuk fungsi pinjam itu ya seperti tampilannya untuk memasukkan data-datanya. Nah, karena nanti akan dibutuhkan lagi data-data tersebut, maka digunakan database. Nah, di sini tuh pertama perintahnya fstream transaksi underscore baca. Fstream ini untuk membaca dan menulis ke dalam si database tersebut, ke dalam file tersebut dengan variabel transaksi underscore baca. Sebelumnya saya sudah membuat file yang bernama transaksi ini yang diisi TR. Sebelumnya itu TR0 karena nanti akan diisi, karena tadi sudah terisi maka isinya jadi ada TR1. Dan ntar bila ada yang meminjam lagi, ini akan menjadi ID transaksi orang tersebut atau TR2, dan bila nanti orang tersebut sudah bertransaksi maka ini akan bertambah lagi menjadi TR3 dan akan seterusnya. Di sini kita open transaksi TXT yang tadi. Nah, di sini juga ada beberapa variabel seperti string, tampil, ID transaksi, ID format, name file. Nah, yang untuk integernya angka sama dengan 1 dan nomor ID. Nah, yang pertama itu jika transaksi baca ke is open, maksudnya jika si file ini tadi terbuka, maka akan memanggil baris yang pertama, yaitu baris yang yaitu tulisan TR tersebut dengan perintah getLine transaksi underscore baca, tampil. Nah, tampil itu adalah variabel untuk si tulisan TR tadi, yaitu baris pertama. Kenapa hanya yang terpanggil baris pertama saja? Karena perintahnya getLine itu memanggil isi data per baris. Lalu selanjutnya ada transaksi underscore baca nomor ID. Cara ini adalah untuk memanggil data dari database tadi, yaitu yang di bawahnya TR tadi yang asalnya 0 itu. Lalu si 0 ini ditambahkan, jadi kalau tadi asalnya 0, bila ada yang transaksi maka akan ditambahkan dengan angka. Angka tersebut adalah 1. Jadi ntar kalau misalkan ada yang transaksi itu jadi asalnya 0 jadi 1, dan ntar tambah lagi 1 jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, si nomor ID ini yang awalnya tipe datanya integer diubah dulu ke string dengan variabel ID dan perintah seperti ini. Lalu si ID ini agar lengkap dengan TR-nya diubah lagi ke variabel ID transaksi. Jadi tampil yaitu TR tadi ditambah ID. Misalkan ID-nya sudah ditambahkan dengan angka 1 jadi angka 1. Jadi misalkan TR1. Lalu ditutup filenya. Bila file tadi tidak terbuka, maka akan muncul tulisan unable to open file. Nah, selanjutnya offstream transaksi, yaitu untuk memasukkan data ke file. Nah, di sini yang dibuka lagi itu si transaksi .txt tadi. Nah, dengan tambahan iOS-in. Nah, iOS-in ini untuk mengupdate si isi yang sudah ada. Jadi misalkan tadi itu berubah aja gitu. Nah, terus di sini if transaksi tidak gagal, maka si TR tadi itu akan masuk ke file tersebut dan nomor ID-nya juga, lalu ditutup. Nah, setelah tadi itu di sini ada nama underscore file. Nah, di sini itu untuk ID transaksi plus txt ini untuk membuat file tersendiri. Misalkan tadi yang pertama itu kan dia ID transaksinya TR1. Nah, TR1 itu terbuat menjadi suatu file nih kayak gini. Nah, jadi kalau jadi si data yang tadi kita masukin itu tuh bukan masuk ke transaksi .txt tapi masuk ke si TR1 tersebut. Nah, lalu kita kan mau masukin data-datanya itu. Jadi di sini customer open nama file 2
IOSF. Nah, IOSF itu digunakan untuk menambahkan data ke tiap barisnya di dalam database. Nah, jika tidak gagal, maka si data-data ini akan masuk dengan si cout itu berubah dengan variabel customer sesuai dengan yang kita tulis di sini. Nah, udah ditutup. Bila si file tadi tidak terbuka, maka akan muncul tulisan file tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Terus si ID transaksi itu tuh akan keluar di sini. Nah, selanjutnya itu untuk ngeprint. Nah, untuk ngeprint itu kita harus masukkan angka huruf Y. Lalu sebelumnya saya membuat file dulu yang bernama print. Ini. Nah, jadi yang mau di print itu masuk dulu ke si file tersebut, baru bisa di print. Nah, printer daftar open print txt dimasukkan. Nah, si variabel cout yang biasanya cout itu diganti dengan printer daftar sesuai dengan yang kita tulis di sini. Nah, setelah itu setelah itu ditutup dan perintahnya itu sistem dalam kurung tanda kutip start atau garis miring in print.txt. Nah, nanti itu kalau misalkan kita udah klik Y, maka akan langsung membuka si print txt ini, dan disitu kita Ctrl P aja untuk ngeprint. Nah, selanjutnya itu untuk fungsi kembali, untuk mengembalikan barang. Seperti biasa, nah kita tuh masukin dulu data ID transaksi yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini file sama dengan ID pengguna. Di sini kita pakai perintah ifstream balikin. Ifstream itu untuk membaca data yang sudah ada di dalam suatu file. Nah, filenya itu yang dibuka adalah ID pengguna.txt yang tadi sudah dibikin atau sudah ada. Nah, lalu jika tidak gagal, maka akan masuk ke si data-datanya itu ke dalam file tersebut seperti ini. Lalu ditutup. Bila tidak terbuka, maka file akan muncul tulisan file tidak ditemukan. Nah, si ini tuh langsung muncul aja gitu karena tadi udah dimasukin ke file tersebut saat transaksi yang mau minjam tersebut. Jadi ntar kalau misalkan kita klik, jadi ntar ini langsung keluar gitu aja. Nah, setelah itu, nah untuk ngeprint sama seperti tadi, dimasukkan ke file print.txt. Dimasukkan datanya dengan perintah offstream. Nah, sama perintahnya start garis miring print.txt. Itu file yang untuk ngeprint itu. Jadi ntar kalau udah kebuka database file tersebut, tinggal klik Ctrl P. Nah, sini in main-nya, sini tampilannya memilih meminjam atau mengembalikan. Jika memilih meminjam, maka akan yang muncul fungsi meminjam itu. Kalau tidak, berarti fungsi yang mengembalikan. Kalau misalkan selain dua itu, maka akan muncul tulisan kode yang Anda masukkan salah. Nah, begitu presentasi yang saya lakukan untuk menjelaskan program kasir toko peminjaman kaset ini. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.